Nah, sekarang kita ke bilangan oksidasi. Nah, nanti di redoks itu dia pokoknya bakal lebih utamanya itu di bilangan oksidasinya atau biloks atau disingkat jadi BO. Nah, bilangan oksidasi itu adalah bilangan yang menyatukan muatan elektron dari satu unsur senyawa ataupun ion. Nah, nanti biloks ini tuh ada yang tetap dan juga ada yang berubah sifatnya. Kalau tetap dia ada di aturan nanti si biloksnya itu aturannya. Kalau berubah berarti ya udah itu yang kita cari gitu ibaratnya mah. Nah, sekarang kita masuk ke aturan biloksnya ya. Nah, buat di aturan biloksnya itu yang pertama unsur bebas atau molekul unsur itu nanti bilangan oksidasinya 0. Contoh nih kayak Na doang, Mg doang, H2, P5. Nih kan kayak H2 tuh ibaratnya kayak gini deh, jomblo deh. Kalau misalkan cewek sama cewek lagi jalan nih, berarti kan kita nggak bisa bilang dong mereka pacaran, paling kita anggapnya oh mereka jomblo. Nah, itu berarti namanya bebas atau jomblo lah gitu. Apalagi kalau yang sendirian udah pasti dong. Nah, berarti bilangan oksidasinya itu dia 0. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Oke? Nah, terus nanti ada lagi nih yang kedua. Senyawa netral jumlah biloksnya itu sama dengan 0. Jumlah biloksnya ya. Contoh nih kayak gini, H2SO4. H2SO4, H itu punya bilangan oksidasinya 1. Jadi totalnya nih ini ditambahin, terus ini ditambahin, bilangan oksidasi yang ini ditambahin, ini totalnya semuanya 0. Oke, ini totalnya semuanya 0. Itu untuk senyawa netral. Terus ada lagi yang senyawa bermuatan. Nah, kalau senyawa yang bermuatan, jumlah biloksnya itu sama dengan muatannya. Contoh nih, SO4 2-, SO4 2- kan ini. Nah, jadi nanti biloks S ditambah biloks O4 itu nilainya itu adalah negatif 2. Jadi sesuai dengan muatannya. Misalkan si O-nya itu kan minus 2. Minus 2 itu kan O doang. Karena O-nya ada 4, jadi minus 2 kali 4 jadi minus 8. Yang ditanya nih S-nya nih ceritanya. Nah, kalau udah pasti dong ini tuh totalnya itu negatif 2 karena ada muatannya. Jadi minus 8 tambah berapa biar jadi negatif 2? Yaitu plus 6. Nah, karena S-nya cuma 1 ya udah S-nya itu adalah plus 6. Oke. Nah, terus unsur muatan biloksnya itu muatannya juga sama. Misalkan Fe2+, nah berarti bilangan oksidasinya udah pasti 2+. Zn2+, bilangan oksidasinya pun 2+. Terus sekarang nanti ada lagi nih. Hidrogen dalam senyawa itu bilangan oksidasinya plus 1. Hidrogen dalam senyawa ya. Kalau H doang nih, dia bukan dalam senyawa misalkan H2. Nah, itu udah pasti 0 karena masuknya unsur bebas kan. Nah, terus kalau oksigen dalam senyawa bilangan oksidasinya negatif 2. Ingat ya, H plus 1 oksigen negatif 2. Nah, sekarang kita masuk ke golongan 1A, itu udah pasti dia bilangan oksidasinya 0. Lina kawin, aerobi CS, frustasi. Terus kalau golongan 2A, dia beli mangga, campur sari banyak rasa, itu bilangan oksidasinya 2. Golongan 3A, bilangan oksidasinya 3. Oke? Nah, sekarang ada lagi golongan 7A. Kalau golongan 7A itu tergantung. Ada dua aturan yang ini ya. Golongan 7A itu F, Cl, sampai R sama I. Ada dua aturan. Yang pertama, kalau golongan 7A antara ini yang ada di aturan golongan 7A ketemu sama yang ada di aturan. Nanti bilangan oksidasinya dicari yang 7A ini. Misalkan Cl ketemu sama misalkan misalkan ketemunya nih sama misalkan Cl sama Ca misalkan. CaCl. Nah, Ca kan ada di aturan kan di sini. Nah, berarti Cl-nya lah yang kita cari gitu karena Ca udah pasti nilainya plus 2. Terus kalau misalkan jika golongan 7A ketemunya itu sama yang enggak ada di aturan, yang enggak ada yang di sini. Berarti golongan 7A-nya kita anggapnya itu dia nilainya negatif 1. Oke. Nah, nanti dia bilangan oksidasi 7A-nya itu adalah negatif 1. Ya, itu untuk yang golongan 7. Nah, nanti ada lagi aturan khusus pengecualian bilangan oksidasi. Kalau oksigen dalam OF2 itu berarti si oksigennya plus 2 karena F-nya kan negatif 1. Terus O-nya dalam KO2 itu berarti negatif setengah. Kenapa? Karena kan K itu adalah plus 1 ya, golongan 1A. Berarti K-nya itu bilangan oksidasinya plus 1. Ibaratnya kayak gini. Tunggu. Kan K ya. Kan K di sini tuh K-nya ini plus 1. Ini kan berarti kan dia senyawa netral. Kalau senyawa netral berarti bilangan oksidasinya totalnya 0 dong. Nah, jadi plus 1 tambah berapa biar jadi 0 plus 1 jadi negatif 1. Nah, berarti O2 itu adalah negatif 1. Tapi kalau O-nya doang, kan ini kan O2-nya negatif 1.
Kalau O doang itu berarti negatif 1 bagi 2, dapetin negatif setengah. Terus ada lagi oksigen dalam peroksida. Nah, kayak misalkan H2O2, N2O2, BaO2. Nah, itu berarti nanti oksigennya itu negatif 1. Ada lagi hidrogen dalam hidrida logam kayak NaH, CaH2, AlH3. Nah, itu bilangan oksidasinya negatif 1. Nah, itu untuk aturan-aturan biloks ya. Nah, habis sama ada lagi nih di sini. Kita ambil contoh ya. Contoh nih di sini ada K2CR2O7. K itu kan ada di aturan, yaitu plus 1 dong, jadi K-nya plus 1. Karena di sini ada 2, kita kaliin. Plus 1 kali 2, dapetin plus 2. CR ada di aturan nggak? Nggak ada ya, CR nggak ada di aturan. Dia bukan golongan 1A, 2A, 3A, ataupun 7A, bukan. Nah, terus ini berarti kita cari, kita lewat dulu. O itu ada di aturan kan tadi, yaitu negatif 2. Jadi negatif 2. O doang kan, karena di sini O-nya ada 2, ada 7, ini 7 ya. Nah, berarti min 2 kali 7, dapetin min 14. Ingat, ini kan netral. Kalau netral berarti totalnya itu udah pasti 0 semua. Kita tinggal masukin, ini kan plus 2 tambah min 14. Jadi min 12 dong. Min 12 tambah berapa biar jadi 0? Jadi plus 12 kan. Nah, kita tulis di sini, oh berarti CR2 itu adalah plus 12. Plus 12 itu punya CR2. Nah, kalau CR-nya doang berarti plus 12 dibagi 2 dapetin 6. Nah, dapetinlah kita bilangan oksidasinya itu 6. Nah, Ibu suka bilang kalau ini tuh adalah yang asli, bilangan oksidasi atau biloks yang asli. Maksudnya apa? Jadi cuman K doang gitu. Kalau K doang itu berarti plus 1 aslinya. Terus kalau CR doang itu berarti 6 gitu. Kalau K2 kan ini kan berarti hasil perkalian. Jadi yang atas itu adalah hasil perkalian. Oke? Nah, terus sekarang ada lagi nanti di sini contoh lagi nih 2KI ditambah Cl2 menjadi 2KCl plus I1. Untuk yang redoks yang biasa, yang ini tuh koefisiennya nggak ngaruh kalau dia biasa doang. Tapi kalau nanti penyetaran yang selanjutnya itu ngaruh ya. Nah, di sini K itu kan dia plus 1. Berarti kita masukin dong plus 1 ya. K-nya plus 1, I itu karena K-nya plus 1 berarti I-nya negatif 1. Kenapa? Kan harus totalnya 0, total semuanya ini. Plus 1 tambah berapa biar jadi 0? Berarti min 1. Cl2 unsur bebas berarti 0. Terus K itu kan plus 1. Plus 1 tambah berapa biar jadi 0? Negatif 1. I2 itu kan berarti 0 ya, karena dia unsur bebas. Nah, tinggal kita lihat. I yang di sini sama I yang sebelah sini mengalami apa? Dari negatif 1 menjadi 0, itu berarti oksidasi dong, kenaikan 1. Naik 1 elektron ya, 1 biloks berarti oksidasi. Kalau yang ini kan dari 0 ke min 1, jadi dia mengalami reduksi karena dari 0 ke min 1, reduksi penurunan 1 biloks. Oke? Nah, ada lagi nih contoh nih. H2O2 plus H2S menjadi 2H2O plus S kan. Oke, H-nya itu kan plus 1 kali 2 jadi plus 2. Nah, plus 2 tambah berapa biar jadi 0? Minus 2 dong, minus 2 bagi 2 minus 1. H itu kan plus 1 kali 2 plus 2. Plus 2 tambah berapa biar jadi 0? Berarti minus 2. S-nya cuma 1 berarti minus 2 S-nya ya. Terus kalau H2O itu udah pasti ya. H-nya plus 1, O-nya min 2 udah pasti. Pokoknya kan plus 1 kali 2 plus 2 plus 2 tambah berapa biar jadi 0? Negatif 2 kan? Ya berarti sama ya, plus 2 tambah negatif 2 kan 0. Berarti sama kan? Karena kan aturannya H itu plus 1, oksigen itu negatif 2. Terus S di sini 0 karena dia bebas. Nah, terus sekarang kita lihat O yang H yang di sini sama H yang di sini sama, H sama yang sini sama juga. O di sini minus 1, O di sini itu minus 2. Berarti dia mengalami penurunan, reduksi 1. Terus ada lagi di sini S-nya dari negatif 2 ke 0. Berarti dia mengalami oksidasi. Nah, terus kalau dalam satu senyawa ada reduksi sama oksidasi, berarti namanya dia adalah senyawa biloks. Tapi kalau misalkan dia cuma ada reduksi doang, ya udah berarti reaksi reduksi doang gitu, senyawa reduksi doang. Kalau misalkan cuma adanya oksidasi, ya udah reaksi oksidasi aja. Tapi kalau ada dua-duanya berarti reaksi redoks. Oke? Tapi kalau misalkan nanti nih kayak tadi nih, yang kayak ini satu senyawa mengalami reduksi sama oksidasi berarti namanya autoredoks atau disproporsionasi. Oke? Nah, itu untuk reaksi redoks yang dasarnya atau awalnya. Oke, nanti habis ini
Kita latihan soal dulu. Kalau udah latihan soal, kita akan masuk ke penyetaraan persamaan reaksi redoksi yang tadi yang secara biloks dan juga cara setengah reaksi.